Pak Ali, untuk masalah sumur Zam-Zam ini apakah ada bukti otentik baik itu arkeologis maupun teologisnya? Soalnya air Zam-Zam ini banyak yang kalangan tanda kutip non muslim. Apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini. Semoga memberkati. Video bahasan kita kali ini. Fakta sumur Zam-Zam. Fakta sumur Zam-Zam. Baik, untuk Pak Ali, untuk masalah sumur Zam-Zam ini apakah ada bukti otentik baik itu arkeologis maupun teologisnya? Soalnya air Zam-Zam ini banyak yang kalangan tanda kutip non muslim itu mereka menolak atau bahkan mengatakan bahwa air Zam-Zam bukan dari zamannya Nabi Ismail dan sebagainya. Air Zam-Zam itu hanya sumur biasa. Bahkan lebih parah lagi ada yang tidak ada hubungannya dengan... Tidak ada hubungannya. Ya begitu, bagaimana Pak? Ya beginilah, masalahnya begini, ketika orang baca perjanjian lama, pikiran kita, ya kebanyakan kaum muslimin, pikiran kita, sekaligus orang Nasrani sendiri, seakan-akan itu perjanjian lama miliknya Kristen. Jadi kalau bicara perjanjian lama, yang tahu banyak mengenai perjanjian lama itu pasti Kristen. Apakah ini betul? Tidak benar. Yang tahu perjanjian lama itu sebetulnya orang Yahudi. Yang punya kitab, karena dia yang punya kitab suci, hak cipta mengenai perjanjian lama itu. Jadi Kristen itu sebetulnya hanya mendompleng saja. Kristen itu sebetulnya hanya mewarisi. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya supaya setiap upload video baru Anda dapat notifikasinya. Sebelum saya bahas, kita coba melihat Quran dulu. Di dalam Quran surat Al-Baqarah, tadi ayat 158, insya Allah. Coba saya lihat dulu ya. 158. Oh ya. Nah, ayat 158 itu ada informasi seperti ini. Surat Al-Baqarah. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah itu merupakan bagian dari syiar-syiar agama Allah. Persoalannya, ayat ini panjang, tapi saya cukupkan sampai di sini. Kenapa Allah sampai bicara mengenai bukit Safa dan bukit Marwah? Safa itu bukit, Marwah juga bukit, tapi bukan sembarang bukit. Ini bukit istimewa. Karena berkaitan dengan Safa Marwah, ini merujuk pada tokoh. Tokoh siapa yang dimaksud? Tokoh perempuan yang bernama Hajar. Jadi tidak ada manusia lain yang terkait dengan Safa Marwah, bukit Safa, bukit Marwah, kecuali Hajar. Memang dalam Al-Quran tidak disebutkan nama orangnya, tapi disebutkan napak tilasnya, yakni yang disebut Safa Marwah. Juga tidak disebut sumur Zam-Zam dalam Quran, tidak ada. Tapi sumur Zam-Zam disebut dalam kitab Sahih Bukhari. Sumur Zam-Zam, Bi'r Zam-Zam disebutkan. Cuma Quran hanya menyebut Safa dan Marwah. Nah, bagaimana mengenai apa yang termaktub dalam kitab perjanjian lama? Orang Yahudi menyebutnya kitab tanah. Khususnya Hamishahum Shetara, Sefer Bereshit. Yakni dalam Kejadian pasal yang ke-16, ingat saya ya. Bentar. 16. Nah, 16 coba Pak Edi tolong baca mulai ayat 13 sampai 14. Kejadian pasal 16 ayat 13.
Kemudian Hajar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Laha Roi, letaknya antara Kadesi dan Beret. Nah, coba ya. Disebutkan sumur ya. Disebutkan ada sumur, ya. Itu terkait dengan Hagar. Ya, ada tokoh yang bernama Hagar terkait dengan sumur yang disebut Be'er Laharoi. Dan itu terletak di tempat yang disebut Kadesh dan Beret. Ya, itu di dalam bahasa Ibrani yang versi teks Masoret disebutkan begini. Al-Khen Kara Lebe'er Be'er Laharai Hinne Ben Kadesh U Ben Beret. Jadi disebutkan Al-Khen Kara Lebe'er Be'er Laharai. Orang-orang menyebutnya dengan istilah sumur tersebut Be'er Laharai. Disebutkan Be'er Laharai. Di mana Be'er Laharai? Hinne Ben Kadesh dan Beret. Terletak di antara Kadesh, Uben, Beret, dan antara Beret. Apa itu Kadesh? Apa itu Beret? Ya, Mekah tadi. Itu perlu penjelasan lebih lanjut. Cuma yang penting di sini ada istilah Be'er Laharai. Apa itu Be'er Laharai? Be'er bahasa Ibraninya itu artinya sumur. Bahasa Arabnya bi'r. Jadi bi'r dengan Be'er maksudnya sama. Nah, yang menarik dalam kitab ini disebutkan begini. Ibn Ezra, nah ada kata Ibn Ezra. Kenapa disebut Be'er Lahai? Be'er Lahai, dia berkata begini. Ibn Ezra itu seorang rabi besar. Semua kitab-kitab yang disebut Mikraot Gedolot tidak mencantumkan pernyataan rabai besar ini. Yang disebut Ibn Ezra. Dia berkata apa? Be'er Lahai ki bechol shana hayu hogim hayishmailim el habe'er hazot gam hayom yikare be'er zamzam. Saya ulangi lagi. Be'er Lahai disebut Be'er Lahai ki bechol shana karena setiap tahun hayu hogim ada orang-orang yang berhaji. Hayu hogim hayishmailim dari antara orang-orang Yismail. Ya, dari antara orang-orang Ismail. Jadi orang-orang Ismail, keturunan Ismail melaksanakan ibadah haji setiap tahun. El Habe'er Hazot menuju wilayah sumur itu. Sumur apa yang dimaksud? Be'er Laharai. Sumur Be'er Laharai. Kenapa disebut sumur Be'er Laharai? Karena itu terkait dengan perayaan ibadah haji bagi kaum keturunan Ismail. Gam Hayyom dan sumur Gam Hayyom Yikare, dan sekarang ini disebut dengan Be'er Zamzam dengan sebutan sumur Zamzam. Jadi kalau bicara Be'er Laharai itu maksudnya sama dengan Be'er Zamzam. Siapa yang berkata begitu? Ibn Ezra. Dan kitab apa yang dimaksud? Ini bukan kitab Kristen. Ini kitab agama Yahudi. Humash Mikraot Gedolot Bereshit. Jadi ini yang diajarkan di semua yeshiva kaum Yahudi. Taurat atau Talmud ya? Ini Taurat berkaitan dengan semua tafsir para rabi yang otoritatif. Jadi orang-orang Yahudi pun paham yang dimaksud Be'er Laharai itu, yaitu tidak ada yang lain. Kalau kita tanya kepada kaum Nasrani, tolong sebutkan di mana posisi Be'er Laharai. Mereka nggak bisa menunjukkan tempatnya. Tapi kalau kita tanya kepada orang Yahudi, mereka tahu. Itu, lihat, sumur Zamzam. Itu yang dimaksud dengan sumur Laharai. Dan terkait dengan tokoh wanita yang bernama Hagar. Jadi kalau begitu, di mana lokasinya sumur Zamzam? Ada di tempat yang disebut Saudi Arabia itu. Dan di mana tempatnya? Dekat wilayah Safa dan Marwah. Jadi kalau Quran menyebut Bukit Safa, Bukit Marwah, tanpa menyebut sumur Zamzam, tapi di sini menyebut sumur Zamzam, tanpa menyebut Bukit Safa, Bukit Marwah. Artinya saling melengkapi, merujuk pada tema besar yang sama.
Semua tidak ada yang disembunyikan. Rabi-rabi menjelaskan apa adanya, bahwa yang dimaksud dengan Be'er Laharoy itu merujuk pada Be'er Zamzam. Jadi kalau bicara Be'er Laharoy itu konteksnya bahasa Ibrani. Tapi kalau bicara Be'er Zamzam itu konteksnya bahasa Arab. Artinya dalam cara berpikir tradisi Arab menyebutnya Be'er Zamzam. Kalau cara tradisi Ibrani menyebutnya Be'er Laharoy. Dan itu terkait pada tokoh sentral yang sama, yakni yang bernama Hagar. Nah, Islam menyebutnya Hajar. Dan itu sudah kita lihat tadi, penjelasan dari seorang pakar bahasa-bahasa Semitik yang cukup punya nama, yaitu Menachem Ali. Namun saya amati, beliau ini sering membuat testimoni-testimoni yang bertolak belakang dengan kepakarannya. Bahkan cenderung konyol, seperti testimoninya mengenai sumur Zam-Zam tadi. Sangat tragis sebenarnya, karena hanya demi membela imannya. Ali rela mengingkari disiplin ilmu yang dipelajarinya bertahun-tahun. Bagi kita orang Kristen tidak jadi masalah. Apabila Ali mencari pembenaran mengenai sumur Zam-Zam dari sumber-sumber Yahudi. Namun ketika Ali merujuk pada kitab Perjanjian Lama yang adalah juga kitab kita wajib meluruskannya. Karena kita lihat dengan sangat jelas. Seorang pakar semacam Menachem Ali, membuat kesalahan yang sangat fatal, dalam pengkajiannya mengenai sumur Zam-Zam bersama Edi Prayitno. Ali dengan konyolnya telah mencampur adukan dua peristiwa yang ada di dalam Perjanjian Lama menjadi satu. Dan Edi Prayitno sebagai mantan penginjil pun sama konyolnya, dengan mengamaikan saja testimoni Ali yang bermasalah ini. Kita lihat dalil yang tadi dirujuk oleh Ali. Dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 16 ayat 13 dan 14. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang, sumur Lahai Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Peristiwa itu terjadi saat Hagar lari meninggalkan Sarah nyonyanya. Karena ditindas dengan keras oleh Sarah. Saat itu Hagar sedang mengandung Ismail, jadi Ismail belum lahir. Perhatikan. 1. Saat itu Ismail belum lahir. 2. Sumur Lahai Roy terletak di antara Kades dan Beret. 3. Dari situ Hagar kembali pulang ke tempat Abraham dan Sarah. Padahal dalam kisah-kisah Islam, mata air Zam-Zam terjadi oleh hentakan kaki malaikat Jibril. Sebagian kisah oleh hentakan sayapnya. Dan yang jadi masalah, Ismail yang pertama meminumnya. Sedangkan menurut kitab Kejadian, yang tadi kita baca, pada waktu Hagar berada di sumur Lahai Roy Ismail masih ada di dalam kandungan. Jadi ada cacat logika yang sangat parah dibuat Ali di sini. Kita lihat, menurut Alkitab, sumur Lahai Roy sudah ada. Pada waktu Hagar ditemui malaikat Tuhan. Jadi sumur Lahai Roy tidak diadakan khusus untuk Hagar. Apalagi untuk anaknya Ismail. Upaya konyol Ali, terbukti tanpa dasar yang sahih. Hanya cocokologi saja, berdasarkan kisahnya saja. Sudah tidak sama, belum lagi apabila kita cek letak sumur itu. Apabila kita simak lebih jauh di dalam Alkitab, kita akan semakin tahu kekonyolan Ali ini. Kita lihat ayat-ayat yang berbicara mengenai sumur Lahai Roy. Kejadian pasal 24, ayat 62. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roy. Ia tinggal di tanah Negeb. Kita lihat di situ dikatakan Ishak datang dari arah sumur Lahai Roy, jadi Ishak sangat familiar dengan sumur itu. Kita simak ayat berikut. Kejadian pasal 25, ayat 11. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roy. Tidak pernah saya dapati klaim Islam yang menyatakan Ishak tinggal di Mekah, Arab Saudi.
Terbukti di sini, Manachem Ali menerapkan logika yang sangat konyol, dan tanpa dasar sama sekali. Karena sumur Lahairoi yang ada di Negev, tidak mungkin adalah sumur Zam-Zam. Selain itu, pernyataan rabi-rabi Yahudi, yang dikutip Ali tadi, sudah pasti adalah tafsiran yang salah. Karena bertentangan dengan yang tertulis pada kitab Beresit. Tafsiran semacam itu pasti ditolak oleh kalangan Yahudi sendiri. Sekian bahasan kali ini, semoga memberkati. Sumur Zam-Zam, bukan sumur Lahairoi.